Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista membenarkan bahwa pelaku penembakan di rest area Tol Tangerang Merak adalah anggota TNI AL. Ketiga prajurit tersebut merupakan Sertu AA, Sertu LH, dan KLKBA. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata juga mengatakan sebelum peristiwa penembakan, ketiganya sempat dikeroyok oleh belasan orang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah tersambung dengan jurnalis Tribun News Gita Irawan. Selamat siang, Gita. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sarah. Selamat siang Tribuners. Tadi saya bersama sejumlah awak media lainnya mengikuti kegiatan konferensi pers terkait dengan kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari lalu. Tadi pejabat yang hadir diantaranya Pangko Armada RI juga ada dan Puspomal, juga ada Kapolda Banten serta jajaran pejabat utama dari jajaran Armada serta Mabes TNI Angkatan Laut lainnya. Tadi disampaikan oleh Dan Puspomal, Laksda TNI Samista, bahwa ketiga orang oknum TNI AL, yakni Sertu AA, Sertu dan KLKBA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus penembakan bos rental mobil yang mengakibatkan satu orang tewas dan juga satu lainnya menderita luka. Tadi disampaikan bahwa ketiganya saat ini juga telah ditahan dan menjalani penahanan selama 20 hari pertama untuk dalam rangka proses penyidikan. Jadi statusnya saat ini sudah masuk ke dalam proses penyidikan. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka, namun tadi dan Puspomal Laksda TNI Samista belum menjelaskan pasal-pasal yang dikenakan terkait dengan ketiganya. Namun ia mengajak atau meyakinkan kepada publik bahwa pihaknya akan mengusut kasus tersebut secara transparan. Selain itu tadi juga dijelaskan oleh Pangko Armada RI bahwa terkait dengan keberadaan senjata api yang ada di tangan atau yang dijadikan bukti oleh penyidik yang terlibat dalam kasus tersebut, senjata api tersebut merupakan inventaris atau organik. Uh, Senjata api tersebut dimiliki oleh salah satu tersangka atau digunakan oleh salah satu tersangka karena memang salah satu tersangka ini merupakan mempunyai posisi atau tugas sebagai ADC atau ajudan sehingga senjata api tersebut melekat kepadanya. Tadi dia menjelaskan bahwa pembawaan atau dibawanya senjata api tersebut memang sebenarnya sudah sesuai SOP. Uh, Selain itu tadi juga dijelaskan oleh Pangko Armada RI bahwa pihaknya juga akan bertanggung jawab terkait dengan kasus tersebut, diantaranya adalah dengan uh, turut juga akan mendatangi rumah korban untuk tidak hanya untuk melakukan belasungkawa, menyampaikan belasungkawa, namun juga untuk memberikan sesuatu uh, kepada keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu tadi juga dijelaskan oleh Pangko Armada RI bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terkait dengan penggunaan senjata api. Namun demikian dia tetap meyakinkan bahwa penggunaan senjata api atau dibawanya senjata api tersebut oleh salah satu tersangka memang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mengingat penugasan yang diberikan kepada salah satu tersangka tersebut. Tadi setelah konferensi pers juga pihak dari keluarga korban ya pihak anak korban keduanya juga sempat datang acara konferensi pers tersebut dan menyimak. Salah satunya juga atau keduanya juga membantah beberapa pernyataan diantaranya terkait dengan proses kejar-kejaran yang terjadi menurut salah satu anggota keluarga atau salah satu anak korban meninggal. Disampaikan bahwa sebenarnya sebelum proses penembakan itu terjadi pihaknya sudah sempat
bertemu dengan ketiga uh, oknum TNI AL ini dan memberitahu bahwa mereka adalah pemilik dari mobil tersebut dan mobil tersebut adalah disewakan ke orang. Namun demikian, tadi pengakuan dari para anak korban menyatakan bahwa pada saat itu kejadian di uh, Pandeglang, mereka tidak mendengarkan hal tersebut dari pihak korban, artinya tetap bersikukuh untuk menggunakan mobil tersebut untuk berlari. Bahkan tadi anak korban menyatakan ketika keluarga korban atau ayah dari korban yang kemudian belakangan meninggal dunia tersebut sudah melakukan uh, mengajak untuk berbicara kepada oknum TNI AL ini, namun demikian hal itu tidak diindahkan dan malah ditabrak begitu. Namun demikian tadi disampaikan oleh Dan Puspol bahwa proses saat ini masih dalam penyelidikan untuk penyelidikan, maksud kami penyidikan, dan belum mendapatkan satu keterangan yang lengkap seperti apa proses hal apa kronologi dan segala macamnya terkait dengan kasus tersebut. Namun demikian tadi jajaran dari AL meyakinkan bahwa pihaknya akan transparan dalam mengusut kasus tersebut. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan, rekan Sarah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita Irawan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selamat mati rekan-rekan awak sekalian. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di Mako Armada TNI pada kesempatan konferensi pers hari ini. Turut hadir bersama kami Kapolda Banten Bapak Irjen Pol Suyudi Aryo Seto Esa Esika, kemudian sebelah kanan saya dan Puspomal Laksda TNI Dr. Samista SH, kemudian sini juga ada Asintel Intelijen Kasal diwakili Asintel, Wasintel Laksma TNI Bramantio, kemudian hadir juga Panglima Armada 1 Laksda TNI Dr. Yos Suryono Hadi MTRH, Kadis Pamsanal Laksma TNI Bapak Suseno INDRP, para pejabat utama Armada RI dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpangsiuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan.
setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Pangormada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SE MM CHRMP. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH ya, yang saat ini masih DPO ya. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH dia menyerahkan lagi ke Saudara
RH. Ya. Nah, RH ini ya, kemudian dijual ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Ya. Nah, kemudian dari saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, ya, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian 1 unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, 1 lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian 1 buah KTP palsu, 1 lembar KK palsu, ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK beliau. Nah, jadi itu proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam, dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksud pengambil alihan dari pihak rental. Tapi karena adanya situasi yang agak tarik-menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak Dus dan Puspoma. Seperti itu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda Banten. Sekarang giliran dari Danpus Pomau untuk menjelaskan apa yang sudah dilaksanakan penyidikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panglima Armada RI beserta seluruh PCU, saya hormati Kapolda Banten, Panglima Armada 1 dan rekan-rekan wartawan. Pertama-tama saya mungkin menyampaikan sekali lagi selamat tahun baru. Kemudian saya pribadi menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada pihak keluarga atas kejadian ini. Kejadian dan musibah ini tentunya kita tidak menginginkan semuanya, tidak menginginkan ini akan terjadi.
mungkin itu sudah kehendak yang Maha Kuasa. Tapi saya selaku Dan Puspomal, ketika mendengar berita dan informasi kejadian tersebut, kami langsung mengambil langkah-langkah. Dari hari kami menerima juga hampir sama dengan Panglima Armada, itu hari Jumat malam. Kemudian kami Sabtu pagi langsung bergerak. Mohon maaf kepada rekan-rekan wartawan kalau pada saat hari Sabtu banyak yang menghubungi saya dan saya tidak angkat, bukan berarti apa, karena pada saat hari Sabtu juga saya ada satu kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga handphone saya tidak terfokus ke situ. Saya berada di Cirebon melaksanakan peresmian masjid dan sekaligus bakti sosial. Tetapi staf kami pada hari Sabtu itu sudah bergerak mencari bukti-bukti awal dan berkoordinasi dengan institusi yang terkait, terutama dengan pihak kepolisian, dengan Polda Banten khususnya. Kami selalu berkoordinasi untuk mencari titik terang. Dari hasil penyidikan itu benar bahwa penembakan yang terjadi di kilometer 54 dilakukan oleh oknum 45 dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Panglima Armada RI maupun Bapak Kapolda Banten, kami Puspomal akan terus mendalami dan sekarang sudah dalam proses penyidikan. Pelaku sudah kami amankan. Kami dari jajaran TNI Angkatan Laut, sebagaimana disampaikan oleh Panglima Armada RI, kami akan selalu terbuka dan akan menyampaikan fakta apa adanya. Apabila ada satu keterlibatan yang betul mengarah pada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kami mohon kepada rekan-rekan wartawan, berikan waktu kami untuk melakukan ini. Kami bekerja terus, bahkan bukan hanya siang, tapi siang malam kita melakukan pengejaran, melakukan pengumpulan saksi-saksi dan pengumpulan barang-barang bukti yang ada yang terkait dengan peristiwa ini, sehingga peristiwa ini akan terang apa sih yang sesungguhnya akan terjadi. Tetapi secara gambaran tadi terjadi penembakan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi, itu lebih gamblang tuh dari Bapak Kapolda, dan nanti akan kami dalami lagi sehingga peristiwa ini betul-betul akan menjadi terang. Yakinkan kepada kami bahwa kami jajaran TNI Angkatan Laut akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakinkan itu, ya, karena sampai dengan saat ini kita banyak sekali kejadian-kejadian yang selalu melibatkan anggota TNI Angkatan Laut. Apabila itu terbukti, dan kita akan langsung kepada proses-proses hukum. Seperti, mohon maaf kalau saya singgung sedikit peristiwa Nias. Mungkin ada satu pembunuhan di Nias pada saat pencalonan masuk anggota TNI AL, dan kita proses, dan itu sudah putusannya adalah seumur hidup, dan itu kita proses. Bahkan itu yang melakukan, mohon maaf, yang melakukan penipuan tersebut, pembunuhan tersebut adalah anggota Pomal itu sendiri, seorang bintara. Ini sebagai bukti bahwa TNI Angkatan Laut akan konsisten dengan penegakan dan komit dengan penegakan hukum itu sendiri. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan proses, karena sampai dengan saat ini masih terus bergulir proses itu kami laksanakan, dan pelaku sudah kami amankan, dan beberapa barang bukti juga sudah kami terima baik dari Polda maupun yang dapat kami temukan di lapangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya, saudara Aed Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya, terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya,
Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya, karena usut tuntas ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur, keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya semuanya. Korban kebetulan dari warga Aceh semuanya. Pelakunya berapa orang, Mas Agam, yang kemarin di rest area kilometer 45? Yang kita tahu berapa orang? Yang saya lihat ya, ada 3 orang, tapi saya sudah dapat info dari Polresta Tangerang bahwa ada 4 orang kurang lebih ya, 4 atau 3 orang seperti itu. Jadi bukan 6 orang, karena sempat disebut 6 orang. Bukan. Jadi kita wajah berapa orang? Ya, seperti itu. Jadi saya ingin ini terang benderang diusut tuntas dan minta bantuan untuk Presiden Pak Prabowo untuk mendampingi kasus ini secara selesai sampai pelaku dihukum seberat-beratnya. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu, diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu dikira kita ini lesing, padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental, tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Alasannya apa waktu itu tidak mau memberikan pendampingan Mas Agam? Karena kita satu dianggap lesing dan kita belum membuat LP. Padahal dari situ jelas sekali ya, ketika orang sudah ditodongkan pistol, maka ini keadaan urgent, darurat. Ini udah seseorang meminta pertolongan, tidak perlu memikirkan administrasi pembuatan LP, ini sudah jelas. Malah ada statement seperti ini dari anggota. Jadi mobil kan saya bilang dekat dari Polsek ini sekitar 3 km. Dan dia tuh kita sudah ditodongkan pistol. Kita padahal sudah menawarkan persuasif untuk ngobrol baik-baik, tapi yang mengaku oknum anggota TNI AL ini, minggir kamu kalau nggak saya tembak. Tenang Pak, kata orang tua saya, ayah saya. Kita ngobrol dulu di sini, ini mobil rental. Setelah itu dia menabrakkan kita waktu di Saketi, kita telah terjatuh kan. Tiba-tiba itu kabur. Seperti itu. Jadi pas waktu saya konfirmasi ke anggota piket,
kamu ke sana aja susulin mobil kamu, kata dia. Nanti kalau itu penyelesaiannya di sini. Jadi saran dari yang petugas piket pada saat kita sudah mendapatkan penolakan itu sangat tidak masuk akal ya. Padahal kita sudah infokan bahwa mobil kita yang dibawa kabur itu memiliki senjata api, tapi kita sendirilah yang suruh mengambil mobil tersebut. Bahkan ketika sudah diambil dari Polsek Cinangka tersebut, lalu menyarankan untuk membawa lagi ke Polsek Cinangka, baru diproses seperti itu. Ada pertanyaan dari anggota piket, ciri-cirinya seperti apa pistol itu? Saya kan awam dalam masalah pistol-pistol ya. Saya bilang itu kayak warna hitam, kayak airsoft kan. Terus, ya udah kamu susul aja ke sana. Terus gimana Pak? Dia kan bawa pistol. Paling juga itu cuma pistol bohongan, kata anggota piket saat itu. Setelah itu saya cek GPS, ternyata mobil sudah jalan kembali. Saya dan ayah saya berniat melakukan hal yang sama waktu nanti kalau berhenti kembali mobil tersebut. Mas Agam, berarti dari awal memang oknum anggota TNI AL ini sudah tahu bahwa kalian adalah pemilik mobil rental dan berniat untuk mengambil mobil karena diduga itu adalah rencananya akan dicuri. Jadi gini Kak, logikanya. Mobil mana ada yang murah seharga 40 juta. Dan ketika dia beli mobil benar, tidak mungkin ada pengawalan dari jauh untuk mendorongkan pistol Kak. Seperti itu kan. Berarti itu kan udah sindikat termasuk menurut saya ya. Karena tidak ada mobil Brio yang saya beli waktu itu 180 juta di harga 40 juta Kak. Kalau dia beli bener nggak mungkin dia dapat pengawalan senjata api saat jam 2 malam. Kan seperti itu. Waktu pelepasan GPS itu cuma waktu 1 jam sebelum kejadian. Jadi GPS dilepas saya langsung berangkat Kak. Dan udah dikasih tahu juga bahwa mobil ini mobil rental. Jadi setelah kita berhentikan itu ini mobil rental Mas. Mungkin kamu saya tembak ke kamu. Kalau saya tabrak kayak gitu kan. Langsung kita ditodongkan. Bapak saya tenang di samping. Tenang Pak, tenang. Ini ada warung kopi. Kita ngobrol baik-baik. Tiba-tiba datanglah mobil Sigra itu, temannya dia, pengawalannya dia, menabrakkan kita dengan mundur. Bukan ke mobil, itu ke orang-orang yang berkumpul di situ. Jadi ini udah terstruktur menurut saya Kak, kejadian kejahatan seperti ini. Kalau dia beli benar mobil, nggak mungkin dia DP skala 40 juta itu mungkin asumsi dia untuk membela diri menurut saya. Membela diri. Seperti itu. Dengan logika mobil Brio 2021 yang harga 180 juta, pasaran dibeli 40 juta itu tidak mungkin Kak. Makanya di pasar gelap ini lagi ramai untuk mobil-mobil bodong seperti itu Kak. Jadi peminatnya itu sangat tinggi. Kejadianlah seperti ini. Harapannya seperti apa Mas? Oke, nggak kuat. Ya, harapan kami ya keluarga tadi saya pikir pelaku oknum ini ditunjukkan ya, karena memang saya jauh-jauh dari Tangerang ke sini ingin melihat siapakah pelaku tersebut, tapi kenyataannya memang tidak ditunjukkan ya seperti itu. Saya meminta tolong yang kita tahu dari Bapak Panglima, Bapak Agus Subianto, kata beliau kalau ada anggota saya yang terbukti melakukan kejadian tersebut maka harus dipecat dan dipenjara. Itu mungkin yang saya harapkan dari Bapak Agus Subianto. Terima kasih Mas Agam, berduka cita ya Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.